Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sepertinya masuk semua. Apa ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semuanya Pak. Kayaknya masuk semuanya ya? Iya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu dari anak-anak bisa memimpin doa. Silakan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, akhir-akhir ini Bapak itu sering membaca koran, yang mana di koran itu banyak kejadian-kejadian kayak ada yang menceritakan tentang banjir. Nah, di sini mungkin ada yang sering baca koran. Saya Pak. Pernah Pak, tapi tidak sering. Pernah baca koran. Terus apa yang dibaca di koran? Berita. Informasi. Terus yang lain? Berita. Kejadian-kejadian. Baik. Ternyata banyak sekali yang ada di berita, kayak semacam ada yang menginformasikan tentang berita, kemudian juga iklan, dan yang masih banyak lagi yang ada di koran. Nah, ini Bapak ada salah satu berita yang ada di koran. Coba salah satu dari anak-anak bisa membacanya. Ya Pak. Akibat lilin, sebuah rumah hangus terbakar di lalap si Jago Merah. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di komplek perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 22.14 waktu Indonesia Barat. Rumah milik keluarga Pak Andi itu terbakar dan hangus tak tersisa. Peristiwa itu terjadi karena sang pemilik rumah yang menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Untungnya saat kejadian sang pemilik rumah, Pak Andi sedang pergi tahlilan di rumah tetangganya, sedangkan istrinya sedang pulang kampung. Dalam musibah itu, Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 800 juta rupiah, termasuk beberapa dokumen penting seperti akte kelahiran, ijazah, dan surat-surat tanah miliknya. Nah, dari teks ini merupakan salah satu teks berita. Nah, di dalam teks berita tersendiri itu tentunya ada unsur-unsur yang membangun teks berita. Nah, kita akan mempelajari unsur apa saja yang membangun teks berita. Nah, yang pertama, unsur teks berita itu yang pertama ada unsur apa atau what. Nah, unsur apa ini itu menjelaskan mengenai kejadian apa yang ada di teks berita. Kemudian yang kedua ada unsur di mana. Nah, unsur di mana ini menjelaskan mengenai tempat atau tempat kejadian yang ada di teks berita tersebut. Kemudian yang ketiga ada unsur kapan. Nah, unsur kapan ini menjelaskan terkait waktu kejadian atau peristiwa yang ada di teks berita. Kemudian yang keempat ada unsur siapa. Nah, unsur siapa ini menjelaskan mengenai pelaku atau tokoh yang ada di dalam teks berita. Kemudian selanjutnya ada mengapa. Nah, unsur mengapa itu menjelaskan mengenai latar belakang atau kenapa kejadian itu bisa terjadi. Terus yang terakhir ada unsur bagaimana. Nah, unsur bagaimana ini menjelaskan tentang proses kejadian yang ada di teks berita. Nah, kemudian kita coba cari unsur-unsur yang tadi yang tadi Bapak tampilkan. Dari teks ini, mari kita coba untuk mencari unsur-unsur yang ada di teks ini. Nah, untuk yang pertama ada unsur apa. Nah, unsur apa ini kan tadi menjelaskan mengenai apa kejadian yang ada di teks berita. Nah, untuk unsur apa itu kejadiannya sebuah rumah hangus terbakar. Kemudian selanjutnya di mana ini menjelaskan tentang tempat kejadian yang ada di teks berita. Tempat kejadiannya ada di
Kemudian ada unsur kapan. Nah, unsur kapan ini menjelaskan mengenai waktu. Nah, dari teks ini ditemukan bahwa waktunya yaitu malam hari pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Kemudian siapa atau pelaku atau tokoh yang ada di teks berita itu ditemukan ada Pak Andi. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini ditemukan yaitu karena sang pemilik rumah menaruh lilin di atas lemari kayu miliknya. Jadi sehingga itu yang menyebabkan rumah itu terbakar. Terus yang terakhir bagaimana? Nah, bagaimana ini ditemukan dalam teks ini yaitu dalam musibah itu Pak Andi mengalami kerugian kurang lebih sekitar 800 juta. Nah, untuk unsur-unsur pembangun yang ada di teks berita, mungkin ada yang ingin mau ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah paham. Baik, kalau sudah paham mungkin ini Bapak ada sedikit tugas buat anak-anak. Ini ada sebuah teks berita, nanti coba anak-anak untuk mencari unsur-unsur yang ada di teks berita ini. Mungkin Bapak kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup, Pak. Silakan untuk dicari unsur-unsur berita yang ada di teks berita yang Bapak tampilkan ini. Pause. Baik, apakah sudah ada yang selesai mengerjakan? Saya sudah, Bapak. Oke, coba Mbak Trifani untuk maju untuk bisa menyampaikan hasil kerjaannya. Silakan. Baik, saya Tiffany ingin menjawab dari sini. Unsur kebiasaan yang pertama apa? Apa itu penyelenggaraan distribusi LPG 3 kilo, di mana di sebuah kios pengecer dan di Kelurahan Sungai Lulut, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kapan? Selasa 2 April. Kemudian siapa? Sopir salah satu agen LPG. Mengapa? Karena gas yang seharusnya didistribusikan ke pangkalan sebagian dibeli oleh pelaku tanpa izin usaha perdagangan. Bagaimana? Pelaku akan dijerat Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Trifani. Ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Trifani itu betul, mulai dari unsur apa itu menjelaskan tentang distribusi LPG 3 kg, terus kemudian waktunya itu hari Selasa tanggal 2 April tahun 2022, kemudian siapa pelakunya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Trifani. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada kali ini, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak, mungkin Bapak akan sedikit mereview materi kita pada hari ini. Tadi yang pertama itu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita tadi ada apa saja, anak-anak? Unsur-unsur teks berita. Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Mengapa? Apa? Bagaimana? Bagaimana? Nah, terus yang pertama unsur apa. Nah, unsur apa ini menjelaskan tentang kejadian, terus kemudian di mana ini menjelaskan tentang tempat, terus kemudian kapan ini menjelaskan tentang waktu, siapa ini menjelaskan tentang tokoh atau pelaku, mengapa ini menjelaskan tentang latar belakang, kemudian yang terakhir bagaimana ini menjelaskan mengenai proses atau proses kejadian yang ada di teks berita. Baik, kalau selanjutnya ini Bapak ada tugas
tugas individu untuk teman-teman semua untuk nantinya bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama itu anak-anak coba cari teks berita yang ada di surat kabar atau koran. Nah, kemudian nanti setelah anak-anak menemukan surat kabar atau koran, kemudian tentukan unsur-unsur teks berita yang ada di surat kabar atau koran yang anak-anak temukan. Oke, untuk tugasnya ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini. Untuk mengakhiri pertemuan, silakan salah satu dari anak-anak bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak akhiri pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk dikumpulkan nanti untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.